الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna syayatin qad ya'isu ay yu'badu fil arab walakin fit tahrish bainahum Sesungguhnya syaitan-syaitan telah berputus asa bahwa orang-orang beriman di Arab akan kembali menyembah mereka. Walakin fit tahrish bainahum. Tetapi syaitan menemukan bahwa memecah belah di antara orang beriman tetap terbuka dan tetap ada peluang kesempatannya. Hamba-hamba Allah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Setelah seorang hamba Allah beriman, tidak mungkin mereka akan kembali menyembah syaitan. Dan ini syaitan faham. Tetapi tidak ada jaminan bahwa orang beriman tidak akan melakukan dosa yang parahnya dosa itu, bobot dan beratnya dosa itu hampir-hampir saja mendekati seperti disembahnya syaitan. Apa dianya? Yaitu at-tahrish, perpecah belahan, at-tanazu', pertengkaran bainal mu'minin, antara orang-orang yang beriman. Saat Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum
di mana Allah mengharamkan bagi umat ini wala takunu minal musyrikin. Kamu jangan seperti orang-orang musyrik. Macam mana orang musyrik? Kelakuan orang musyrik itu disebutkan oleh Allah pada ayat berikutnya, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu mereka-mereka yang suka berpecah belah di dalam agama ini, mengotak-ngotakkan agama ini, wa kanu syi'a, lalu mereka menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya. Maka terwujudlah hadis di akhir zaman, umatku hanya akan mengucapkan salam kepada orang-orang yang mereka kenal saja. Terjadi pemutusan silaturahim. Inilah hari ini. Setiap kelompok menganggap orang yang di luar kelompoknya tidak pantas mendapatkan salam dari dia. Dan kalau orang itu mengucapkan salam kepadanya, tidak pantas dijawab salamnya. Terjadi pemutusan tali silaturahim. La haula wa la quwwata illa billah. Seolah-olah sudah turun surat dari langit bahwa kelompok yang dia buat, yang dikarang-karangnya, namanya dia ada-adakan, inilah yang paling benar. La haula wa la quwwata illa billah wa la takunu minal musyrikin. Kamu jangan seperti orang-orang musyrik. Orang musyrik itu berbangga-bangga dengan nama kelompok yang dia buat. Lalu agama ini dikotak-kotakkannya dan dia stop di atas kotak, satu kotak saja yang ada. La haula wa la quwwata illa billah. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Ibadallah, ayat yang awal-awal kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Iktisamlah kamu seluruhnya bihablillah, dengan tali Allah, Al-Quran ini, As-Sunnah, Dinullah Islam ini, berpegang teguhlah kamu. Wala tafarraqu, kamu jangan berpecah belah. Karena kebiasaan berpecah belah adalah kebiasaan kaum musyrikin. Oleh karena itu Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin. Kamu jangan seperti orang musyrik. Kamu jangan seperti orang musyrik, yaitu orang yang suka berpecah belah. Hamba-hamba Allah, orang lain memang tidak boleh dipaksakan harus sama dengan kita. Maka oleh karena itu, tidak pantas kita mengatakan yang tidak sama dengan saya bukan saudara saya. Ini sangat batil, pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Apakah kita harus paksa orang harus sama mirip wajahnya dengan kita? Namanya harus sama dengan nama kita? Perangai dan tingkah lakunya mesti sama dengan kita? Kalau tidak, bukan saudara kita? Logika apa yang bisa diterima seperti ini, wahai hamba-hamba Allah? Perhatikan, saya kakak beradik ada 9 orang. Ayahanda saya adalah Muhammad Ali. Ibunda saya Nurana almarhumah. Kami diasuh dari satu keluarga, di satu rumah yang sama. 9 orang kakak beradik. Dan saya adalah yang nomor 5. Kakak saya diberi nama yang pertama Zulhirman. Yang kedua diberi nama Zainuddin. Yang ketiga diberi nama Zainal Abidin. Yang keempat diberi nama Nurhijjah. Yang kelima adalah saya Zulkifli. Di bawah saya lain lagi namanya, lain sampai yang paling kecil nama kami berbeda-beda. Ini yang pertama. Yang kedua, wajah kami juga tidak sama. Walaupun satu ayah, satu ibu. Walaupun dalam satu rumah dan satu saudara. Yang keempat, perangai dan karakter kami juga tidak sama. Yang ini agak lebih tenang, yang itu agak emosian. Yang ini agak begini, yang itu agak begitu.
perbedaan yang ada pada kami, mulai dari nama, sampai bentuk, sampai kepada usia, sampai kepada karakter, tabiat, mental, apakah dengan perbedaan-perbedaan itu lantas saya berhak mengatakan, maaf kamu bukan saudara saya, yang saudara saya adalah yang mirip dengan saya, namanya sama dengan nama saya, dan kamu karena bentuk kamu tidak mirip, nama kamu juga tidak mirip, ya, maka kita tidak saudara. Batil saya, sesat ketika itu saya. Dan semuanya saya yakin sepakat dengan logika ini. Dia adalah saudara saya, walaupun namanya berbeda. Sebab apa? Saya lahir dari rahim yang sama, keluar dari sulbi yang sama, tinggal di rumah yang sama, dikasuh cara sama. Sekarang ini umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, apapun nama-nama yang dibuat-buat, maka perbedaan nama-nama tidak akan memisahkan mereka dari sebuah persaudaraan yang sejati. Persaudaraan sesama umat Islam yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibu bapaknya adalah Al-Quran dan Sunnah. Rumah besarnya adalah Islam. Beda nama, beda karakter, ada perbedaan bentuk dan segala macamnya. Seperti perbedaan-perbedaan yang terjadi di berbagai jamaah yang ada di Indonesia atau dimanapun saja. Selama dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, dia saudara kita. Kita saudara dia. Wala takunu minal musyrikin. Kamu jangan seperti orang musyrik. Muhammadiyah, ini kelebihannya, ini kekurangannya. Salafi, ini kelebihannya, ini kekurangannya. Dan tidak boleh yang lain mengatakan, oh enggak, kami yang paling sempurna. Ini adalah karakter setan. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Tidak ada logika yang bisa menerima ini kecuali setan. Hanya setan yang punya karakter perangai, yang punya akhlak, mengatakan dirinya saja yang paling benar, dia yang paling baik. Himbar Allah yang kami muliakan, kunu ibadallahi mukhlisin. Jadilah kita seluruhnya hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembah Allah. Yang terbaik, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di mata Allah sang pencipta kita semua adalah mana yang paling takwa, mana yang paling banyak mengamalkan kitab Allah, mana yang paling banyak bertamasuk dengan sunnah Rasulullah. Sebutkan saudara kita tentang Nahdlatul Ulama NU. Sebutkan tentang saudara kita yang ada di Persis. Sebutkan sesaudara kita yang ada di kelompok perjuangan Ikhwanul Muslimin. Sebutkan sesaudara kita yang mana saja yang akan kita sebutkan, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya. Berangkat dari kelebihan dan kekurangan mereka, mereka saudara kita, kita saudara mereka. Kalau setiap kelompok berpikir macam ini, maka akan ketahuan bahwa kita sama kita tidak layak untuk dibentur-benturkan dan tidak pantas untuk saling bermusuhan. Musuh kita yang nyata adalah Yahudi, Zionis Israel. Musuh kita yang nyata adalah Nasara yang memerangi Islam yang di bawah payung PBB dengan Amerikanya. Musuh kita yang nyata pada hari ini adalah Syiah yang dipimpin oleh Iran di seluruh dunia. Ini musuh kita yang nyata. Jelas siapa di hadapan kita. Tetapi umat Islam dibentur-benturkan dengan isu-isu yang mereka yang buat, orang kafir itu buat, termasuk Syiah yang buat, semacam Wahabi dan segala macamnya. La haula wala quwata illa billah. Ibarat Allah, tentang masalah ini perlu saya beritahukan, dan semoga saja nasihat ini bermanfaat untuk saya, saudara saya yang tercinta, seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun berada. Hari ini Arab Saudi diserang habis-habisan. Amerika juga bersatu dengan Iran. Iran berarti di belakangnya ada Rusia, ada Cina, ada India dan lain-lainnya. Ini adalah blok timur. Amerika sebagai energi terkuat yang ada di PBB menyatakan Iran adalah saudara kita. Sekarang di Iran, seluruh kota-kota yang ada di Iran hari ini ibarat Allah, semua tulisan-tulisan matilah Amerika di dinding-dinding di mana saja sudah mereka hapus. Yang digantikan dengan matilah Saudi, matilah Saudi, matilah Saudi. Lalu orang-orang muslimin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, berhasil dibakar dan disulut dengan isu Wahabi yang disematkan kepada Saudi, disematkan kepada imam-imam yang memimpin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, disematkan istilah Wahabi ini kepada ulama-ulama yang bersumber dari Saudi. La haula wala quwata illa billah. Ketahuilah hamba-hamba Allah, ini fitnah. Sebab apa? Dengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Semoga kita tersadar
betapa kita telah diadu domba oleh musuh-musuh Allah yang membawakan istilah-istilah yang tidak patut untuk dipercayai bersama. Saya yakin dan berbaik sangka bahwa seluruh yang hadir dalam Jumatan ini, di masjid ini, insya Allah Ta'ala bukan termasuk orang-orang yang mudah disulut dengan paham-paham seperti ini. Tetapi saya berharap melalui media yang ada, media sosial yang ada, dari dunia maya segala macamnya, di seluruh Indonesia bahkan menerobos ke seluruh dunia, sampailah hendaknya nasihat ini, bahwa sesungguhnya isu-isu yang tidak pantas disematkan kepada Islam, khususnya Wahabi-Wahabi, dan menyerang Arab Saudi. Sekali lagi, saya termasuk orang yang benci dengan Arab Saudi. Dulu, kenapa loyalitas Arab Saudi pada Amerika? Loyalitas Arab Saudi kepada Zionis Israel, loyalitas mereka. Tapi ketika Arab Saudi jatuh ke tangan orang yang saleh, insyaallah, Allahu a'lam, di tangan Raja Salman, bagaimana dia mendeklarasikan kesatuan umat Islam di atas kepentingan Islam, bagaimana dia bersumpah bahwa akan membebaskan Al-Quds, bagaimana dia menyatakan baraknya terhadap segala macam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Timur dan Barat, terkhusus oleh PBB, dan tidak mau diatur oleh PBB. Lihat bagaimana sekarang Islam benar-benar menjadi perhatian utama, dan sejak itu Amerika berpihak kepada Iran. Sejak itu Amerika bertekad untuk menghabisi Ahlussunnah wal Jamaah melalui lokomotif yang paling benci kepada Islam, yaitu Syiah. Maka kaum muslimin, perhatikan sekarang. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innad din la ya'rizu ilal hijazi kama ta'rizul hayyah ila juhriha." Sesungguhnya agama ini pada akhirnya nanti akan kembali berpusat dan berfokus kepada Hijaz, sebagaimana berpusatnya dan berkutatnya ular di dalam lubangnya. Hijaz itu adalah Makkah, Madinah, Taif. Ini yang Hijaz. Di zaman-zaman fitnah, Islam akan kembali berkutat atau berkonsentrasi di Hijaz. Dan ini sekarang difitnah sebagai Wahabi-Wahabi. Selanjutnya ibadah Allah yang kami muliakan, Rasulullah SAW bersabda, "Wala yaqilanna din minal Hijaz maqilal urwiyah min ra'sil jabal." Dan sesungguhnya agama ini, kata Rasulullah SAW, benar-benar akan digantung dan menuju kepada pendakian di Hijaz, seperti ketergantungan domba-domba atau kambing-kambing urwiyah min ra'sil jabal, menuju ke puncak-puncak bukit gunung. Inna din, sesungguhnya agama, bada'a ghariban, mulanya asing dan aneh, wa yarji'u ghariban, dan nanti akan kembali aneh. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dipandang aneh, alladzina yuslihuna amma afsadan nasu min ba'di min sunnati. Yang dimaksud dengan orang-orang ghuraba, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku ketika manusia-manusia meninggalkannya, ketika manusia-manusia merusaknya. Dia yang memperbaiki. Karena dia memperbaiki, maka dia dianggap asing dan aneh. Dia yang mempertahankan, dia yang mengamalkan, apalagi mendakwahkannya, dia dianggap asing, dia dianggap aneh. Lihat di sini, Hijaz adalah pusat agama ini terjaga ketika seluruh manusia rusak agamanya. Hijaz, Makkah, Madinah, dan Taif. Ibarat Allah yang kami muliakan, hadis barusan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang didapatkan dalam kitab At-Tuhfatul Ahwadhi. Hadis ini hasan sahih. Berikut ini hadis masih dari Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban, fatuba lil ghuraba." Qala wa manil ghuraba? Qala, Rasulullah menjawab, "An-nuzza'u minal qabail." Agama ini bermula-mula datangnya dia dianggap aneh dan asing, dikucilkan, diperangi, dimusuhi. Nanti agama ini akan dianggap seperti itu kembali. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang ketika itu menjadi orang-orang asing dan aneh. Sahabat ini yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata, qila, ada orang bertanya kepada Nabi ketika Nabi selesai mengucapkan kalimat ini. Qila wa manil ghuraba, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang ghuraba itu? Orang-orang yang aneh dan asing itu di akhir zaman? Nabi menjawab, an-nuzza'u minal qabail. Orang-orang yang gara-gara menegakkan sunnah dengan sebenar-benarnya, mengamalkan sunnah dengan sekuat-kuatnya,
An-nuza' minal qabail. Akhirnya dia diusir dari kabilahnya. Dia diusir dari komunitasnya, dia dicampakkan dari kampungnya, dia tidak diakui, dia diembargo, dia disiksa, dia disakiti. Dan ini terjadi saat ini gara-gara fitnah Wahabi-Wahabi. Orang-orang yang teguh berpegang erat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Padahal mereka baik bertetangga, menjaga hubungan. Hanya saja dia tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Lalu masyarakat sekitarnya mengatakan ini orang-orang sesat. Usir dia, keluarkan dari kampung. An-nuza' minal qabail. Walaupun begitu saya juga menasehatkan kita-kita yang ada ini, mohon jangan sibuk dengan perpecahan-perpecahan yang tidak berdasarkan kepada ilmu, atau masih ada bab khilafiyah di situ kita sibuk. Ini juga bentuk daripada kekurang bijaksanaan, kekurang dewasaan kita dalam menyikapi. Sibuk tentang masalah maulid Nabi, sibuk tentang masalah Isra Mi'raj, sibuk tentang masalah tahlilan, sibuk tentang masalah yasinan, sibuk tentang, ini bukan perkara-perkara yang prinsip. Toh masih ada beberapa dalil yang didapatkan dari para ulama salaf, dari kitab-kitab salaf, yang mengarah kepada membenarkan pengamalan itu 1-2, walaupun ditentang oleh ulama ini 1-2. Karena ini masih bab khilafiyah, mbok ya tolong saling menghargai, memuliakan. Cintai dia. Rasulullah sangat jelas di sini bersabda sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Abdullah, kaifa antum idza labisatkum fitnatun yahramu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir? Apakah pendapat kamu ketika jika kalian tertimpa oleh fitnah yang membuat orang-orang tua menjadi lemah? Maksudnya ulama-ulama tua, orang-orang yang memang karismatik dalam agama, dalam agamanya, tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Sementara yang muda-muda, yang kecil baru-baru saja bermunculan, merasa dirinya lebih pintar, lebih hebat, lalu powernya yang lebih didengarkan. Yang tua-tua sudah dibuang, bahkan dinyatakan sesat segala macamnya. Hari ini terjadi. Anak-anak muda yang bertebaran di mana-mana merasa dirinya lebih hebat. Lalu ulama-ulama besar, ulama-ulama sepuh yang ada hari ini di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, dikatakan pembawa kesesatan, tidak lagi dianggap, dilemah-lemahkan, ajaran dianggap juga bagaimana? Bagaimana pendapat kamu, kata Abdullah bin Mas'ud? Wa yattakhidhuhan nasu sunnatan fa idza ghuyyirat qalu ghuyyiratis sunnah. Yang muda-muda ini lalu mengamalkan amalan yang mereka terima-terima tidak dari sumber yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu ketika diperbaiki dan diluruskan, ghuyyirat qalu ghuyyiratis sunnah. Sungguh telah dirubah-rubah ajaran Islam ini. Sungguh telah dirubah-rubah kebiasaan kita. Ibarat Allah qalu wa mata dzalika ya Aba Abdurrahman. Orang-orang berkata, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kapankah hal itu akan terjadi? Qal, beliau menjawab, idza kathurat qurra'ukum. Apabila itu terjadi di masa di mana qura' banyak, ahli-ahli baca Al-Quran, bacanya bagus-bagus, hafal-hafal ini, hafal itu, segala macamnya banyak. Wa qallat fuqaha'ukum, sementara ulama-ulama yang ahli dalam masalah fikih menjadi sedikit jumlahnya. Wa kathurat umara'ukum, para pemimpin banyak berjubel-jubel di mana-mana. Wa qallat umana'ukum, sementara yang amanah-amanahnya sedikit. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang sudah berlomba-lomba menjadikan agama dan amalan-amalan akhirat untuk menjadi sarana buat mendapatkan dunia. Atas alasan dakwah dia keruk dana umat. Atas alasan Al-Quran, atas alasan training, atas ini dia keruk dana umat. Untuk siapa? Untuk dirinya, untuk kekayaannya. Dia buat pesantren untuk mendidik agama Islam. Ternyata untuk kekayaan dibuat dirinya, bukan lagi untuk membesarkan agama Allah. Beda dengan orang yang memang mendirikan ini semua untuk jelas agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini menjadi banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang menjadikan amalan-amalan, ya mohon maaf ini sekali lagi, dia bantu mengelola ibadah haji, dia bantu mengelola ibadah umrah. Tujuannya apa? Fulus. Bukannya haram kaum muslimin. Bukan. Kami hanya mengatakan hal itu terjadi adalah ketika manusia sudah menjadikan amalan-amalan akhirat sebagai sarana untuk mencari
dunia sebagai sarana untuk mencari dunia. Ketika itu terjadi, lihat, ulama-ulama sedikit, fuqaha-fuqaha sudah meninggal dunia, para penguasa banyak, tetapi yang amanahnya sedikit. Lihat itu, yang kecil-kecil bermunculan, yang tua-tua diabaikan. Ketika itu sudah terjadi, maka tidak ada lagi yang akan didengarkan dalam agama ini, kecuali hanyalah orang-orang yang memang pembawa-pembawa fitnah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Dengan ini semoga Allah SWT mengampuni kita semua atas masa lalu yang sudah berlalu. Dan semoga Allah memperbaiki hati kita seluruhnya, mencintai sesama saudara-saudara ahlu sunnah wal jamaah. Apapun namanya, dimanapun kelompoknya, selama mereka masih ahlu sunnah wal jamaah, ketahuilah, saya adalah saudaranya dan dia adalah saudara saya. Dia berhak mendapatkan salam dari saya dan saya juga berhak menjawab salam dari dia. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Di dalam hadis sahih Imam Muslim dalam kitab Al-Iman hadis nomor 145, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan oleh Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, Rasulullah bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Islam mula-mula datang, dia adalah aneh, dikucilkan dan tidak diterima. Nanti ketika di akhir zaman, Islam akan kembali dianggap aneh, dikucilkan dan kembali tidak diterima. Justru oleh umatnya sendiri. Wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Dan Islam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya akan terpusat di dua masjid ini, yakni Masjid An-Nabawi dan Masjidil Haram, berarti di Makkah dan di Madinah, ya. Kama ta'rizul hayyatu fi juhriha, sebagaimana ular berpusat di dalam lubangnya. Hari ini sekali lagi, isu tentang Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Afriqi di abad kedua dari kelompok komunitas Khawarij yang menganggap kelompoknya saja yang paling benar, di luarnya sesat seluruhnya, yang mengkafir-kafirkan orang, membidah-bidahkan orang pada abad kedua Hijriah. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang ada di Hijaz, bukan. Ini jelas mujaddid. Tetapi umat Islam ini dengan dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Novelis, Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Ternyata istilah Wahabi-Wahabi yang harusnya di abad kedua yang muncul itu, si Khawarij itu, ini yang dihidupkan dan disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini tidak benar, ini batil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang mujaddid, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Lihat seluruh bacaan-bacaan yang ditulisnya, lihat seluruh gubahan-gubahannya, lihat seluruh penyampaiannya, sama dengan yang ada pada umat Islam pada hari ini, baik yang dipakai dan diamalkan oleh NU, baik yang dipakai oleh umat Islam yang ada di Muhammadiyah, baik yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di mana-mana. Tapi yang ditulis, yang diucapkan, dilafazkan oleh sang Khawarij abad kedua Hijriah, yakni Abdul Wahab bin Abdul Rahman, ini dia yang sesat, menyesatkan. Tapi orang-orang Syiah menyematkan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah kebatilan yang nyata, ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu umat Islam sekarang mau saja percaya dan dibentur-benturkan. Betapa prihatinnya hati saya ketika mendengar ada seorang Sunni diusir oleh saudara Sunninya yang lain. Kenapa? Sunni yang ini adalah mereka dari komunitas mayoritas.
punya kebiasaan mengamalkan ini amal itu. Yang Sunni ini tidak mau mengikuti semacam Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nggak mengikuti, ya. Tapi dia tetap baik berhubungan dengan masyarakat. Dianggap dan dibakar-bakar, disponsori, ini adalah paham Wahabi. Diusir dari kampungnya, diusir, tidak boleh lagi tinggal di kampung, bahkan diancam bakar. Rumahnya memang dibakar. Sampai-sampai ketika disakiti sekeluarga, padahal sama-sama Sunni, yang bertepuk tangan Syi'i, orang Syiah. Karena kompor yang mereka nyalakan telah membakar sesama umat Islam. Harusnya kaum muslimin sadarilah, semua sifat-sifat Wahabi yang diceritakan oleh saudara kita yang menyebar di mana-mana 100% ada pada komunitas Syiah. Semua sifat-sifat yang ada pada Wahabi itu ada pada Syiah seluruhnya. Baca tentang Syiah, lihat perangai Wahabi, 100% ada pada Syiah. Yang maling mereka, yang teriak maling mereka, dan mengadu domba sesama umat Islam. Sadarlah. Wahai saudaraku, jangan mau dibentur-benturkan. Cintai saudaramu. Dan kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kamu menjadi orang yang beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sehingga kamu saling mencintai. Kamu tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sampai kamu saling mencintai. Saling mencintai ini adalah syarat menjadi orang yang beriman. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Bagaimana, surga mana yang akan kita layak masuki sementara kita membenci sama orang beriman? Surga mana yang pantas kita masuki? Padahal yang pantas menjadi ahli surga hanyalah orang yang beriman. Dan kamu tidak akan sampai dan tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sampai kamu mencintai sesama saudara kamu. Perbedaan nama, perbedaan karakter, perbedaan sifat dan sebagainya, jangan dijadikan alasan untuk kita tidak menganggapnya saudara kita. Orang tua kita sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Rumah besar kita sama, Islam. Yang prinsip-prinsip kita masih sama. Hanya perbedaan-perbedaan ini jangan sampai kita mau dicabik-cabik. Ini yang menjadikan syaitan itu, walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi dengan memecah belah dan mengadu domba sesama mereka. Di sini pintunya yang didapat oleh syaitan ada pada umat ini. Semoga hamba Allah yang menyampaikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba ini melakukan khilaf dan salah dan berkata-kata. Semoga kita semua juga diampuni oleh Allah dalam masa lalu kita yang mungkin masih dalam keadaan kejahilan. Ya Allah, ampunilah kami semua hamba-hambamu yang dhaif ini, ya Allah. Ya Allah, satukan seluruh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Allah. Ya Allah, lunakkanlah hati saudara kami yang masih menganggap miring dan miris kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami mereka cintai dan mereka pun ada di hati kami, ya Allah. Lindungilah hati-hati kami dari permusuhan, kebencian yang diadu dombakan oleh musuh-musuhmu dan musuh kami, serta musuh-musuh yang kami ketahui dan yang kami tidak ketahui, tapi Engkau yang Maha mengetahui. Allahumma alif bainana qulubana ya rabbal alamin. Allahumma alif bainana qulubana ya rabbal mustad'afin. Allahumma alif bainana qulubana ya rabbal mu'minin. Ya waliyana ya waliyal muslimin. Allahumma wa taqabbal minna du'a. Allahumma rabbana la tuzigh lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la dainan illa qadhitah, wa la huznan illa afrahta ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ya rabbal alamin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi bilad Syam wa fi bilad kulli qatrin min aqtari ardika ya Rabb ya arhamar rahimin. Rabbana wa taqabbal minna du'a. Allahumma harrir lana masjid al-aqsa bi Palestin. Allahumma ya rabbal mustada'afin anzil ala a'da'ika a'da'ina a'da'id din alladhina i'tadaw wa 'adaw 'ala al-islam wal muslimin. Anzil alaihim ba'saka alladhi la yurad. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum wa zalzilhum zilzalan shadida. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وزمان. اللهم انصر الإسلام. اللهم انصر الإسلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يا ولي المستضعفين. اللهم تقبل منا الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة